A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukrulillah ala nikmatillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyul azim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amma ba'du, yang sangat kami hormati Bapak Ketua Pembina Majelis Taklim Zoom Online Asyifa rahimakumullah, yaitu yang terhormat Ustadz Dr. Andes Soekardi. Kemudian juga yang sangat kami muliakan para guru, para pinisepuh, ya, para alim, ya, yang kiranya pada pagi hari ini atas izin Allah masih bisa ikut bergabung ada di Majelis Taklim pengajian Zoom Online Asyifa rahimakumullah. Nah, kemudian juga yang sangat kami banggakan, mudah-mudahan masih tetap bisa istiqomah, yaitu ikut, ya, mandegani semuanya, ya, atas izin Allah dengan terlaksananya pengajian Majelis Taklim Zoom Online Asyifa ini, yaitu para donatur yang dimuliakan oleh Allah. Semoga rizki yang dianugerahkan Allah, yang didharma baktikan untuk menolong agama Allah ini jadi rizki yang berkah dan untuk menarik kemudahan daripada rizki-rizki berikutnya. Ya. Kemudian kita ini masih tetap diparingi Allah anugerah sehat, selamat semuanya atas izinnya, karena mendharma baktikan sebagian daripada rizkinya itu. Nah, kemudian di samping itu juga saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, para jamaah yang masih tetap teguh pendirian, ya, secara istiqomah itu untuk ikut bergabung, ya, ada di pengajian Zoom Online Asyifa ini. Mudah-mudahan bapak ibu semuanya, ya, diparingi Allah anugerah sehat semuanya, seluruh keluarga. Kemudian juga diparingi Allah selamat semuanya, seluruh keluarga. Juga diparingi Gusti Allah anugerah Bapak Ibu panjenengan diberi barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari kita melanjutkan, ya, kajian sirah, ya, Nabawi, yaitu sejarah, ya, rumah tangga Rasulullah, ya, sejarah bagaimana Rasulullah ini menjadi seorang suami, ya, berumah tangga. Ya, pada pagi hari ini tema yang saya ambil melanjutkan sebenarnya Bapak Ibu, siapa istri Nabi yang kelima. Niki boten anu panjenengan loh, ya. Ini khusus Nabi masalahnya. Mengapa Nabi menikahinya juga? Bagaimana keadaan rumah tangga Nabi bersamanya? Ya, ini. Jadi rupanya tema ini masih samar gitu. Ingin mendapatkan jawaban. Dan mudah-mudahan nanti, ya, jawabannya bisa terang. Bapak Ibu, kita ketahui bahwa Rasulullah Muhammad SAW adalah sosok seorang kepala negara, juga sebagai panglima perang, juga seorang hakim, ya, gitu. Jadi beliau adalah tempat para sahabat dan umatnya ini, ya, untuk menyampaikan permasalahan, persoalan-persoalan mereka, tempat menyampaikan keluh kesah, ya, umatnya, ya, ya, kehidupan beliau penuh dengan ibadah, waktu beliau dihabiskan untuk memikirkan umat ini, ummati, 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 ya, menebarkan dakwah Islam ke penjuru alam, rahmatan lil alamin. Berjihad menegakkan kalimat Allah, memikirkan seluk-beluk urusan negara. Namun kendati demikian, beliau sama sekali tidak melalaikan hak-hak istri-istri beliau. Subhanallah. Beliau tetap
meluangkan waktunya untuk menghibur, menyenangkan, membahagiakan hati istri-istri beliau. Ya, sungguh benar firman Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berada di atas budi pekerti yang sangat agung, budi pekerti yang sangat luhur. Dan ini diabadikan Allah Bapak Ibu di dalam surat yang ke-68 Al-Qalam ayat yang keempat itu. Bapak Ibu rahimakumullah, beliaulah orang yang paling tinggi dan luhur budi pekertinya tatkala bergaul dengan manusia. Demikian juga beliaulah orang yang paling luhur budi pekertinya tatkala bergaul dengan istri-istri beliau. Beliau pernah menyampaikan sebuah kata, wa ana khairukum li ahli, dan aku, kata Rasulullah, adalah orang yang paling terbaik di antara kalian terhadap istri-istriku, terhadap keluargaku. Hadis ini Bapak Ibu diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Menurut Imam Al-Albani, hadis ini sahih. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, walaupun Rasulullah Muhammad SAW itu merupakan public figure yang terbaik bagi umatnya, ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, ya, yang tercantum di surat Al-Ahzab ayat 21 itu. Namun ada perilaku, sikap atau perilaku Rasul yang khusus Rasul, Bapak Ibu, ya, tidak boleh ditiru oleh umatnya. Ya, ini nggak boleh ditiru oleh umatnya. Dan memang umatnya tidak diizinkan untuk mengikuti itu. Salah satu di antaranya adalah Nabi Muhammad itu, Bapak Ibu, diperbolehkan oleh Allah nikah itu lebih dari 4 orang, 4 istri. Bahkan dalam sejarah nanti akan kita lacak bahwa Nabi Muhammad itu rupanya istrinya itu sampai 13. Bahkan disebut di dalam Quran, seandainya ada wanita-wanita yang mau dinikah oleh Rasulullah, maka tidak menutup kemungkinan Rasulullah akan bisa menikahi 100 wanita. Dan itu tidak dilarang dalam ajaran agama, menurut perilaku khusus Nabi. Dan itu bukan untuk umatnya. Ya? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya? Akan tetapi kita disuruh oleh Allah, melalui nabinya juga, mencontoh bagaimana Rasulullah itu berumah tangga. Jadi tidak diperbolehkan mencontoh jumlah berapa banyaknya istri Rasul. Tapi panjenengan boleh mencontoh bagaimana Rasulullah berumah tangga. Ya, memutar biduk rumah tangganya itu. Itu Bapak Ibu yang disuruh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada kajian pagi ini kita akan melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan seorang wanita setelah beliau menikah beberapa wanita yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi panjenengan sudah membahas sebelumnya, ya. Wanita pertama yang dinikah oleh Rasulullah, Bapak Ibu masih ingat, adalah Khadijah binti Khuwailid bin Asad. Ya, setelah beliau wafat, 1 tahun kemudian Rasulullah menikah dengan seorang wanita bernama Saudah binti Zam'ah yang dulu sudah pernah kita bahas. Beberapa bulan lagi kemudian Rasulullah menikah dengan Sayyidah Aisyah binti Abu Bakar, dan ini atas perintah Allah, ya, dari langit. Itu melalui mimpi. Bahkan Nabi Muhammad bermimpi sampai 3 kali. Disebut di dalam riwayat Muslim. Tidak lama kemudian Rasulullah menikah lagi, Bapak Ibu, dengan seorang wanita bernama Sayyidah Hafsah binti Umar bin Al-Khattab. Kemudian Abu Daud menyebutkan bahwa Nabi sempat menceraikan, ya, namanya Sayyidah Hafsah ini, Bapak Ibu. Akan tetapi Allah mengutus malaikat Jibril untuk mengurungkan perceraian itu, sehingga Nabi Muhammad merujuk kembali kepadanya. Masya Allah. Tidak lama berselang, Rasulullah menikah lagi dengan seorang wanita
bernama Zainab binti Huzaimah. Bapak Ibu, maka kali ini, pagi ini, kita akan menelusuri siapa sebenarnya Zainab binti Huzaimah ini. Dan wanita ini merupakan istri Nabi yang kelima. Nanti insya Allah akan dilanjutkan istri Nabi yang keenam, istri Nabi yang ketujuh, istri Nabi yang kedelapan, dan seterusnya. Bahkan disebut dalam sejarah Rasulullah itu punya istri 13. Ya. Dan itu bukan untuk umatnya, nggak bisa ditiru oleh umatnya. Umatnya diizinkan cuma 2-4 saja. Ya. Dan itu pun Bapak Ibu, syaratnya ada 2 yang cukup berat. Ya. Nah, itu syarat 2 itu cukup berat. Apa? Mampu dan bisa berbuat adil. Ya, ngoten. Bapak Ibu, rahimakumullah. Ya. Mari sekarang kita ingin melihat ya siapa sebenarnya Zainab binti Huzaimah ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, butuh juga kita ketahui bahwa kata Zainab itu memang rupanya sudah banyak terkenal ya di wanita-wanita Arab, itu dijadikan sebagai nama Bapak Ibu. Karena Zainab itu sendiri itu mempunyai arti bunga yang harum baunya. Bunga yang sangat harum baunya. Itulah istilah Zainab, Bapak Ibu. Ketahuilah bahwa berdasarkan kebanyakan ulama sejarah, Sayyidah Zainab binti Huzaimah ini dilahirkan 13 tahun sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Jadi lebih sepuh dibandingkan dengan Aisyah, lebih sepuh dibandingkan dengan Hafsah binti Umar. Ya, 13 tahun sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Nah, kalau dicatat oleh ulama sejarah, Bapak Ibu, itu sekitar tahun 596 Masehi. Ya, itu baru lahir ini. Ya, Sayyidah Zainab binti Huzaimah ini. Bapak Ibu, Zainab binti Huzaimah adalah salah satu istri Nabi yang dikenal dengan kebaikannya, dengan kemuliaannya, dengan kedermawanannya, dan sifat santunnya terhadap orang-orang miskin. Oh, ngoten ya. Juga cukup penting kita ketahui bahwa Rasulullah memiliki 2 istri yang namanya sama. Nah, ini yang butuh kita ketahui. Jadi namanya sama, yaitu Zainab. Satu Zainab binti Huzaimah, yang ini Bapak Ibu, yang istri kelima ini. Dan yang satu lagi adalah Zainab binti Jahas. Nanti akan kita telusuri. Ya. Nama Zainab ini pula dijadikan nama salah satu putri atau anak beliau yang dilahirkan setelah putra laki-lakinya yang bernama Sayyid Qasim. Jadi Al-Qasim itu anak pertamanya yang laki-laki, ya belum genap 2 tahun, lalu kemudian Sayyid Qasim ini wafat Bapak Ibu. Kemudian disusul yaitu dengan putrinya. Lah, putrinya yang kedua inilah yaitu berjenis kelamin perempuan yang namanya juga Zainab Bapak Ibu. Sayyidah Zainab gitu. Ngoten Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Pagi hari ini kita akan menelusuri siapa sebenarnya Sayyidah Zainab bintu Huzaimah ini. Monggo. Ketahuilah bahwa nama lengkap Zainab binti Huzaimah adalah Zainab binti Huzaimah bin Haris bin Abdillah bin Amru bin Abdimanab bin Hilal bin Amir bin Sa'sa'ah al-Hilaliyah. Sebenarnya nasab Zainab binti Huzaimah ini Bapak Ibu masih sangat dekat dengan Nabi. Ya, karena jika diruntut bahwa nasab Nabi dengan Zainab ini Bapak Ibu bertemu pada kakek yang ketiga, yaitu Abdimanab. Sedang ibunya bernama Hind. Ada yang mengatakan Hindun binti Auf binti Haris binti Hamatoh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah,
berdasarkan asal-usul keturunannya, Sayyidah Zainab binti Khuzaimah ini termasuk keluarga yang terpandang dan disegani oleh kalangan masyarakat Arab. Seperti Abdul Muthalib gitu Bapak Ibu ya. Itu disegani oleh masyarakat Arab. Jadi keturunan Nabi itu juga ya disegani oleh masyarakat Arab Bapak Ibu. Ulama sejarah tidak mengetahui secara pasti hari dan tanggal lahirnya. Namun ada sebagian riwayat yang menyebutkan bahwa beliau dilahirkan 13 tahun sebelum Muhammad bin Abdullah ini diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Tadi sudah saya sampaikan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum memeluk Islam, ya, yang namanya Zainab binti Khuzaimah ini sudah mendapatkan julukan masyarakat Arab sebagai Ummul Masakin. Ini julukannya Bapak Ibu, Ummul Masakin. Ibunya orang-orang miskin. Sebagaimana telah dijelaskan dalam kitab Tobaqot Ibnu Sa'ad, bahwa Zainab binti Khuzaimah itu adalah Ummul Masakin. Gelar tersebut disandangnya sejak masa jahiliyah Bapak Ibu. Sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi. Imam At-Tabari dalam kitab As-Samtus Samin fi Manaqibi Ummahatil Mukminin pun menerangkan bahwa Rasulullah menikahinya sebelum beliau menikah dengan Maimunah binti Al-Haris. Begitu menurut Imam At-Tabari. Jadi nanti akan kita lacak juga siapa Maimunah binti Al-Haris ini. Dan ketika itu beliau sudah dikenal dengan sebutan Ummul Masakin. Gitu, oke. Jadi Zainab binti Khuzaimah ini. Nah, ibunya orang-orang miskin. Karena Zainab binti Khuzaimah terkenal dengan sifat murah hatinya, kedermawanannya, dan sifat santunnya terhadap orang-orang miskin, Bapak Ibu. Yang lebih beliau utamakan daripada dirinya sendiri. Subhanallah. Ngerti ya? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, biasanya Rasul melarang sebutan-sebutan yang didapat dari masa jahiliyah. Itu sebutan-sebutan yang didapat pada waktu masa jahiliyah itu dilarang oleh Rasul. Tetapi Bapak Ibu, tidak pada sebutan Ummul Masakin ini yang ditujukan kepada Sayyidah Zainab ini. Namun sebutan ini tetap dibiarkan Rasulullah melekat, ngoten maksudipun. Sehingga akhir hayatnya. Karena sifat tersebut Bapak Ibu sudah tertanam dalam dirinya. Ya, diri Zainab ini Bapak Ibu. Sejak sebelum beliau memeluk Islam. Bapak Ibu, walaupun pada saat itu Sayyidah Zainab binti Khuzaimah ini belum mengetahui bahwa orang-orang yang baik, orang-orang yang suka menyantuni fakir miskin dan penderma itu akan memperoleh balasan yang terbaik di sisi Allah. Itu belum tahu. Tapi Bapak Ibu, kebaikan itu tetap akan diberi balasan oleh Allah berlipat-lipat. Tetapi begini Pak, Bapak Ibu, di dalam ajaran agama kita Islam, syarat kebaikan, syarat ibadah yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dibidik Allah, yang disoting Allah, yang dicatat Allah, itu syaratnya kan ada 3. 1, agamanya harus Islam. Jadi walaupun kebaikan itu sebanyak apapun, kalau orang itu ya belum masuk agama Islam, maka kebaikannya itu nggak ada gunanya. Percuma, muspro. Jadi nggak dicatat oleh Allah. Kemudian yang kedua, kebaikan itu baru dicatat Allah kalau ikhlas. Ya, untuk semata-mata mengharap ridhonya Allah saja. Nah, kemudian yang ketiga, ibadah itu baru dicatat Allah apabila ibadah itu dicontohkan atau ada instruksi perintah dari Allah dan Rasulnya. Kalau tidak ada, maka ibadah itu pasti akan ditolak oleh Allah. Jadi Bapak Ibu, saya ulang, syarat ibadah diterima Allah ada 3. 1, agamanya harus Islam. 2, harus ikhlas. 3, harus ada perintah. Ya, atau yang dicontohkan oleh Allah dan Rasulnya.
Jadi kalau tiga ini syarat ini tidak ada pada orang yang berbuat baik, maka kebaikan itu akan ditolak oleh Allah dan tidak akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika cahaya Islam menerangi bumi Jazirah Arab dan Nabi Muhammad mulai menyampaikan agama yang agung ini, Zainab binti Khuzaimah termasuk kelompok jajaran orang-orang yang pertama-tama masuk Islam dari kalangan wanita, Bapak Ibu. Jadi kalau dalam istilah sejarah, as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang masuk Islam pertama kali. Ngaten ya. Dan beliau inilah Zainab binti Khuzaimah ini orangnya, salah satu di antaranya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka orang yang masuk Islam pertama kali ini akan mendapatkan pujian dari Allah. Mereka dijanjikan dengan surga yang diridhai Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nuwun sewu Pak Jandi. Pun Pak, panjenengan buka nggih Pak, mau saya bacakan sebuah ayat bahwa orang-orang yang masuk Islam pertama kali itu akan mendapatkan pujian dari Allah, Pak. Monggo dipun buka, suratipun ada di surat yang ke-9, Pak. At-Taubah, ayat yang ke-100. Oke, saya bacakan nggih. Nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansari walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada Dzalikal fawzul azim. Monggo Pak Ji. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam, di antara orang-orang muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalam selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang ridhonya kepada orang-orang yang terdahulu masuk Islam dari kalangan kaum muhajirin, kalangan kaum ansor, dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan baik. Allah ridho kepada mereka. Untuk itu dia menyediakan bagi mereka surga-surga yang penuh dengan kenikmatan. Dan kenikmatan yang kekal abadi. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu, ya Sayyidah Zainab, ya, ini yang mendorong beliau masuk Islam adalah karena akal pikirannya yang lurus tadi, Bapak Ibu. Beliau menolak, ya, menyembah patung-patung dan penyembah-penyembah berhala, dan dia selalu menjauhkan diri dari perilaku-perilaku jahiliyah ini. Menurut ulama sejarah, status Sayyidah Zainab binti Khuzaimah ini adalah sudah janda, Bapak Ibu. Bahkan sudah janda 2 kali. Ngaten nggih? Jadi seorang janda yang sudah 2 kali menikah. Suami pertama Zainab ini adalah bernama Tufail bin Haris bin Abdil Muthalib. Jadi suami pertamanya ini Tufail bin Haris bin Abdil Muthalib. Karena Zainab tidak kunjung dapat melahirkan anak, maksudnya,
Maka Tufail ini menceraikannya, Bapak Ibu. Sedang saat itu suami istri ini posisinya sudah berhijrah di Madinah. Jadi dicerai gara-gara tidak kunjung dapat melahirkan anak. Maka untuk memuliakan Zainab, ya, Zainab binti Khuzaimah ini, Bapak Ibu, saudara laki-laki Tufail, ini menurut riwayat yang kuat, kalau saya baca di beberapa sejarah, ya, saudara Tufail ini bernama Ubaidah bin Haris, itu mengambil alih untuk menikahi Zainab ini, Bapak Ibu. Namun atas takdir Allah, Ubaidah bin Haris ini gugur syahid pada saat perang Badar. Wafat, Bapak Ibu. Ini seperti halnya suaminya Hafsah, ya, janda pertama, ya Bapak Ibu, yang dinikah oleh Hunais itu, yang kemarin sudah kita bahas itu. Ulama sejarah menuturkan bahwa Ubaidah bin Haris adalah salah seorang prajurit penunggang kuda yang sangat tangkas setelah Hamzah bin Abdul Muthalib dan Ali bin Abi Thalib. Saat itu mereka bertiga ikut melawan orang-orang kafir Quraisy dalam peperangan Badar. Di tengah peperangan itu, Bapak Ibu, akhirnya Ubaidah gugur syahid. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kebanyakan ulama ini, ya, ulama sejarah juga menuturkan bahwa Zainab binti Khuzaimah radhiyallahu anha adalah orang yang sangat penyabar. Beliau tidak pernah mengeluh, padahal beliau bertubi-tubi dirondong musibah dan kesedihan yang menimpanya. Terbukti, Bapak Ibu, beliau diceraikan oleh suami, ya, suami pertamanya, dengan alasan beliau tidak bisa mempunyai anak. Kemudian beliau ditinggal oleh suami keduanya karena gugur sebagai syahid dalam perang Badar. Beliau juga bukan tergolong wanita yang berparas cantik lagi. Maka sebab itu, tidak ada seorang sahabat pun yang mau meminang beliau. Maka sejak itulah, beliau hidup, Bapak Ibu, dengan penuh kesabaran, sembari mengharap imbalannya dari sisi Allah. Karena itulah Allah membalas kesabaran beliau dengan kebaikan yang sangat besar. Hingga hati Rasulullah luluh karena tersentuh melihat kehidupan Zainab binti Khuzaimah seperti ini. Sungguh, Bapak Ibu, banyak kesedihan yang menumpuk dalam hati dan pikirannya. Tapi ternyata beliau tetap teguh pendirian dalam kesabarannya dan hanya mengharap balasan yang baik dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidah Zainab binti Khuzaimah sama sekali tidak terpikir bahwa Rasulullah akan mempersuntingnya. Rasulullah SAW menikahnya semata-mata karena ingin melindungi dan meringankan beban berat kehidupan yang dialaminya. Hati Nabi menjadi luluh, Bapak Ibu, melihat Zainab hidup menjanda karena beliau sejak kecil sudah dikenal sebagai orang yang lemah lembut terhadap orang-orang miskin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebagai seorang Rasul yang membawa rahmat bagi alam semesta, beliau rela mendahulukan kepentingan kaum muslimin, termasuk kepentingan Zainab binti Khuzaimah ini, wanita yang dinikahinya ini. Ulama sejarah mencatat, Rasulullah resmi menikahinya pada bulan Ramadan tahun ketiga Hijrah. Bapak Ibu, bulan Ramadan tahun ketiga Hijrah, bertepatan pada tahun 627 Masehi. Menurut sejarawan Ibnu Hisham, yang bertindak sebagai walinya dalam pernikahannya dengan Rasulullah ialah paman Zainab yang bernama Qubaisah bin Amr al-Hilali. Bapak Ibu, dalam pernikahan itu Rasulullah memberikan mas kawin
sebesar 12,5 ukiah. Kalau Aisyah kan 400 ya dirham. Ini 1 ukiah itu setara dengan 40 dirham. Jadi 40 dirham saja Bapak Ibu. Dan itu dicatat oleh Ibnu Sa'ad dalam Tabaqat Al-Kubra. Bapak Ibu, pada saat Nabi Muhammad ini menikahi ya, Zainab binti Khuzaimah ini, Rasulullah merayakan walimahnya dengan berbagai hidangan. Sedang undangan pun tidak disebar hanya tertuju kepada kaum yang kaya saja. Kaum miskin atau kaum du'afa pun diundang oleh Rasulullah. Dan duduk bersama menikmati hidangan yang disediakan itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini dalam sejarah ya. Bapak Ibu, Nabi sendiri memberikan sebutan kepada Sayyidah Zainab ini sebagai Ummul Masakin. Selain dikenal sebagai wanita yang belas kasih, Zainab binti Khuzaimah juga dikenal sebagai Rasulullah. Bapak Ibu, dikenal sebagai istri Rasulullah yang suka ya, wanita yang berbudi luhur. Ngoten maksudipun nggih. Nggih. Berbudi luhur Bapak Ibu. Penyantun dan besar rasa belas kasihannya kepada kaum fakir miskin, para janda serta anak-anak yatim. Keadaan ini juga diriwayatkan oleh sahabat Atok bin Yasar yang mengisahkan bahwa Zainab binti Khuzaimah mempunyai seorang budak hitam kulitnya dari Habasah. Ia sangat menyayangi budak itu. Hingga budak dari Habasah itu tidak diperlakukan layaknya sebagai seorang budak, Bapak Ibu. Zainab masih malah memperlakukan layaknya sebagai seorang kerabat yang sangat dekat. Subhanallah. Dalam salah satu hadisnya Rasulullah juga pernah menyatakan pujian kepada Ummul Masakin Zainab binti Khuzaimah ini. Dengan sabdanya, beliau bersabda, ia benar-benar menjadi ibunda bagi orang-orang miskin karena selalu memberikan makan dan bersedekah kepada mereka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Menurut pendapat ahli sejarah yang paling kuat bahwa rumah tangga Nabi dengan Sayyidah Zainab binti Khuzaimah ini Bapak Ibu hanya bertahan 8 bulan saja. Atau kurang dari itu. Sebagian ulama sejarah menyatakan hanya 3 bulan Bapak Ibu Rasulullah berumah tangga dengan Zainab binti Khuzaimah ini. Ya. Menurut ulama sejarah dicatat bahwa beliau Zainab binti Khuzaimah ini menikah ada di bulan Ramadan tahun ketiga Hijrah. Tadi sudah saya sampaikan. Kemudian beliau itu wafat pada bulan Rabiul Akhir tahun keempat Hijrah di Madinah. Jadi hanya berapa 8 bulan atau kurang dari itu Rasulullah berumah tangga dengan Zainab binti Khuzaimah ini Bapak Ibu. Di dalam kitab sirah pun tidak dijelaskan penyebab ya beliau wafat ini. Sebabnya apa? Juga bagaimana tidak dijelaskan ya keromantisan beliau dengan Zainab binti Khuzaimah ini. Kecemburuannya juga tidak dicatat oleh ulama sejarah serta suka dan dukanya Rasulullah berumah tangga dengan istrinya yang bernama Zainab ini Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebagian ulama sejarah juga menuturkan keadaan ini karena Zainab sibuk dengan kepeduliannya dengan orang-orang miskin. Sibuk kepeduliannya dengan janda-janda anak-anak yatim. Zainab wafat pada usia relatif muda Bapak Ibu. Kurang dari 30 tahun. Jadi usianya masih kurang dari 30 tahun. Itu diperkirakan oleh ulama sejarah. Masya Allah. Menurut ulama ahli hadis, ya, menurut ulama ahli hadis Bapak Ibu, ya, Rasulullah berumah tangga ini cukup singkat. Ya. Keadaan ini karena Zainab sibuk dengan kepeduliannya dengan orang-orang miskin itu tadi. Ya. Bapak Ibu, bahwa karena singkatnya waktu berumah tangga bersama Nabi ini, Zainab tidak sempat meriwayatkan ya
sebuah hadis pun dari Rasulullah. Jadi menurut ulama hadis Bapak Ibu, rupanya Sayyidah Zainab binti Huzaimah ini Bapak Ibu tidak sempat meliput ya hadis dari Nabi karena singkatnya beliau berumah tangga dengan Rasulullah dan beliau rupanya sangat sibuk kepeduliannya dengan orang-orang miskin. Begitu menurut penuturan sebagian ulama sejarah. Bapak Ibu, Nabi Muhammad tidak memiliki anak darinya. Jadi Nabi Muhammad juga tidak berketurunan dengan Sayyidah Zainab, ya. Betul. Beliau adalah istri Rasulullah yang kedua. Yang wafat setelah Khadijah. Jadi Rasulullah ini termasuk, maksudnya menikahi Zainab binti Khuzaimah ini termasuk istri kedua yang wafat, ya, ketika Rasulullah masih hidup. Ya. Jadi maka untuk memuliakan dan mengagungkannya, Rasulullah SAW ikut mengurus jenazah Zainab binti Khuzaimah ini. Mulai dari memandikan, mengkafani, mensolati, sampai menguburkannya. Zainab binti Khuzaimah inilah satu-satunya istri Nabi yang ketika wafat, Nabi menjadi imam sholat jenazahnya. Jadi saya ulang. Ya, satu-satunya istri Nabi yang ketika wafat, Nabi menjadi imam sholat jenazahnya. Karena waktu Khadijah istri pertamanya wafat, posisi beliau masih ada di Mekah. Sedang sholat jenazah waktu itu belum disyariatkan Bapak Ibu. Jadi sholat jenazahnya belum disyariatkan oleh Allah. Ya. Oleh karena itu satu-satunya istri Rasul yang ketika wafat, Nabi Muhammad pada saat itu di Madinah dan Rasulullah masih hidup, maka Rasulullah menjadi imam sholat jenazahnya. Begitu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya, sejarah singkat ini. Oleh karena itu, ya, mari kita ambil pelajarannya. Pelajarannya kita bisa ambil Bapak Ibu, rumah tangga Nabi dengan Zainab binti Khuzaimah ini. Salah satu di antaranya yang pertama, walaupun usia pernikahannya dengan Rasulullah itu tidak lama, namun Zainab binti Khuzaimah telah memiliki kedudukan yang agung. Kedudukan sebagai istri Nabi di dunia dan di surga nanti. Juga kedudukan sebagai ibu dari orang-orang yang beriman. Ummahatul Mukminin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nuwun sewu Pak Jandi. Nah, saya ingin membacakan Pak sebuah ayat. Ya. Panjenengan buka Pak Ji. Suratipun. Sekedar ini. Masya Allah. Ini rupanya tidak tercover suratipun Pak Ji. Nih. Tidak tercover suratipun Pak. Nih. Saya ingin membacakan saja Pak. Nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'dhin fi kitabillah awla bi ba'dhin fi kitabillahi minal mu'minina wal muhajirin illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufa kana dzalika fil kitabi mastura. Jadi rupanya ini tidak tercover suratipun, ya. Nabi itu, ngoten, saya terjemah sedikit Pak. Nabi itu hendaknya lebih utama bagi orang-orang mukmin daripada diri mereka sendiri. Dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak waris-mewaris di dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang muhajirin. Kecuali kalau kamu mau berbuat baik kepada saudara-saudaramu seagama. Adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab Allah. Maksudnya ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui kasih sayang Rasul kepada umatnya.
dan keikhlasan beliau kepada mereka. Karena itulah Bapak Ibu, maka Allah menjadikan Rasul itu lebih utama bagi orang-orang mukmin ya daripada diri mereka sendiri. Dan keputusan Allah terhadap mereka mendahului pilihan mereka daripada untuk diri mereka sendiri. Bapak Ibu, ada dalam satu hadis yang sering kita juga dengar hadisnya. Rasulullah pernah bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilahi min nafsihi wa malihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Demi Allah yang jiwaku berada di dalam genggaman kekuasaannya, tidaklah seseorang dari kalian beriman sebelum diriku ini lebih dicintai olehnya daripada dirinya sendiri. Masya Allah. Harta bendanya, anak-anaknya, dan semua orang. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Bapak Ibu, di dalam kitab Sahih juga disebutkan pula bahwa Umar radhiyallahu anhu pernah bertanya, "Ya Rasulullah, wallahi la anta ahabbu ilayya min kulli syai' illa min nafsi." Faqala la ya Umar, hatta akuna ahabbu ilaika min nafsika. Faqala ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in hatta min nafsi. Faqala al-an ya Umar. Wahai Rasulullah, demi Allah, engkau benar-benar lebih aku cintai daripada segala sesuatu. Ini Bapak Ibu, wahai Rasulullah, kata Umar, demi Allah, engkau benar-benar lebih aku cintai daripada segala sesuatu, terkecuali diriku sendiri. Maka Rasulullah menjawab, tidak wahai Umar, sebelum diriku lebih dicintai olehmu daripada dirimu sendiri. Maka Umar berkata, wahai Rasulullah, demi Allah, sesungguhnya sekarang engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Lalu Rasulullah bersabda, wahai Umar, begitulah seharusnya. Demikianlah apabila Allah hendak mengangkat kedudukan seseorang. Hadis riwayat Bukhari Muslim, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi hadis ini memberitahukan kepada kita bahwa kita menjadi orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka kita belajar untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Hendaknya kita lebih mencintai Allah dan Rasul-Nya daripada segala sesuatu. Pak Jandi? Iya, Pak Ustaz. Coba Pak, ini panjenengan buka surat At-Taubah Pak Haji. Ayat yang ke-24 Pak. Monggo, itu bisa dibuka sebentar ya. Surat At-Taubah surat yang ke-9 Pak. Surat ke-9 ayat 24 Pak. Monggo, ini saya bacakan ya. Monggo. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbul kufra 'alal iman wa may yatawallahum minkum fa'ulaika humudz zalimun. Bapak Ji. 24 ya Pak. Ya, 24 Pak Ji. Surat At-Taubah ya. Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Iya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maksud saya gini. Jadi kedudukan istri Nabi Muhammad yang namanya Zainab binti Huzaimah ini Bapak Ibu, walaupun beliau berumah tangga dengan Nabi Muhammad itu hanya bertahan 8 bulan atau lebih kurang dari itu, tetapi ya karena ini kedudukannya sebagai istri Nabi, maka di samping dia besok akan bersama-sama menjadi istri Nabi di surga, juga
ya istri Nabi yang namanya Zainab binti Huzaimah ini menjadi ummahatul mukminin atau ibu-ibunya orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, kita sebagai hamba Allah yang beriman dan mengakui Nabi Muhammad sebagai seorang Nabi dan Rasul, maka Bapak Ibu hendaknya lebih mencintai Nabi bersama istrinya dibandingkan dengan dirinya sendiri. Itulah kesempurnaan daripada iman kepada Allah dan Rasulnya. Begitu maksudnya. Kemudian Bapak Ibu, ya, kualitas pasangan hidup seseorang seperti kualitas dirinya. Sebelum menikah dengan Nabi, Zainab itu sudah dikenal sebagai orang yang luhur akhlaknya. Seorang yang memiliki perhatian terhadap orang-orang miskin. Perhatian kepada janda-janda yang miskin. Perhatian kepada anak-anak yatim. Dan ia rupanya adalah seorang istri yang sangat peduli kepada itu. Sehingga Nabi Muhammad menjuluki beliau dengan gelar Ummahatul Miskin. Termasuk ibunya orang-orang miskin. Inilah kemuliaan yang kita contoh dari istri Nabi yang satu ini. Mudah-mudahan kita menjadi istri-istri yang soleh, yang solihah, istri-istri yang benar-benar bisa mendharma baktikan sebagian daripada rezeki kita untuk menolong agama Allah seperti ini. Begitu Bapak Ibu, kisah yang bisa saya bahas pada pagi hari ini. Dan ikuti nanti rupanya perjalanan istri-istri Rasul berikutnya, insya Allah. Saya serahkan kepada Pak Dwi. Dipersilakan Pak Dwi, terima kasih.